Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Amin. Kita akan mencoba untuk melihat energi teman-teman semua ya. Mungkin di saat kamu mencoba lagi diemin dia, atau kamu ini lagi off sama dia, atau kamu ini lagi mencoba untuk menghindari dia dulu. Kamu pengen tahu di saat kamu diam, di saat diam kamu, ini bagaimana sih kabarnya dia? Apakah dia mencari kamu atau tidak? Mungkin ada kaitannya juga dari perasaan teman-teman bahwa kamu mengalami sebuah kebosanan, kamu merasa hubungannya ini nggak stabil dengan dia dan kamu butuh untuk pergi dulu dari dia. Dan Kevin akan lihat energi, terutama dari energi teman-teman di sini tentang kabar dia di saat aku diam. Apakah kau mencariku? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Amin. Oke, energi terbesar dari kalian semua ini apa ya? Tentang kabar dia di saat aku diam. Apakah kau mencariku? Bagaimana energi kalian secara global di sini? Oke, ada kartu King of Cup. Perasaan yang tidak menentu. Hal yang berkaitan dari segi emosional kamu memang lagi banyak gangguan, lagi banyak tekanan, dan paling banyak untuk kamu ini mengeluh tentang dia. Ada hal yang berkaitan dengan mengeluh dari perasaan kamu terhadap dia. Kamu merasa bahwa ada sesuatu hal yang kurang dari segi empati, terutama dari perhatiannya dia terhadap kamu, sehingga hal-hal yang berkaitan dari rasa keluh kesah, hal-hal yang berkaitan dari rasa egois ini muncul di dalam diri teman-teman. Bahwa oke, aku lagi capek banget nih, nggak mau diganggu, mending aku diem dulu. Tapi di saat kamu diam, apakah dia maksud atau enggak sih tentang arti diam kamu di sini? Diam bukan berarti benci ya, tapi terkadang kita melakukan sebuah hubungan dengan seseorang di saat kita diam. Ini sebenarnya kita mencoba untuk meredakan emosi atau mungkin gejolak dari pertengkaran, hal yang mungkin tidak stabil. Kamu diam ini memilih untuk bisa menetralkan itu semua. Tapi terkadang diamnya kamu ini dia nggak maksud. Apakah dia peduli sama kamu atau tidak? Mungkin ada indikasi kata-kata paling fenomenal ya, dan ini biasanya diungkapkan oleh seorang wanita, yaitu kata terserah. Mungkin teman-teman sebagian dari para sahabat kebahagiaan ini mengalami masa terserah. Nah, mungkin kamu mencoba untuk diam di sini dan kata-kata terserahnya itu kamu utarakan kepada dia. Padahal maksud dari kata terserahnya di sini, kamu pengen banget diperhatiin teman-teman. Kamu pengen banget diperhatiin. Kamu pengen banget dia itu ngasih kabar ke kamu. Sayang, kamu apa kabar? Kamu gini. Terus kamu di sana baik-baik saja kan? Malah enggak. Sehingga membuat kamu ini kecewa lah. Mending aku diem aja deh, aku nggak tahu sama lu, terserah aja deh. Nah, ada kata istilah terserah di sini yang energinya cukup kuat sehingga kamu memilih untuk diam di sini. Oke, ada energi apa lagi? Wow, ada energi Knight of One ya. Walaupun di sini kamu mencoba untuk diam, kamu mencoba untuk terserah gitu ya. Tapi indikasi dalam lubuk hati kamu paling dalam, di dalam pikiran bawah sadar kamu, ini gairah kamu masih tertanam loh. Kamu sebenarnya masih membutuhkan dia, tapi terkadang kamu mencoba untuk egois, untuk diem. Dan apakah dia nyariin kamu atau tidak? Atau dia tuh maksud atau paham gak sih dengan diamnya kamu di sini? Dan bagaimana kabarnya dia di saat kamu mencoba diemin dia? Apakah dia mencari kamu atau tidak? Nanti kita akan bedah bersama-sama ya teman-teman. Kevin akan menggunakan kartu domino sebagai energinya dia. Di sini Kevin singkirkan dulu untuk energi kamu ya. Ini energi terbesarnya sebagai signifikator kamu. Nanti yang muncul seperti apa? Oke. Kabar dia di saat aku diam. Apakah kau mencariku? Kita akan lihat bersama-sama tentang energinya dia. Yang Kevin bacakan di sini adalah energinya dia. Di saat kamu mencoba untuk diam, apa sih yang dia lakukan? Apa sih yang dia
pertunjukan pada diri dia. Kita lihat bersama-sama kabar dia di saat aku diam. Oke, Kevin, lihat dulu ada energi apa. 2/0 teman-teman. Ada sebuah hambatan dari segi komunikasi. Ini ada indikasi kamu yang blokir dia ya. 1/1. Oke. Keputusan 4/3. Oke, 4/3. Wow. Masalah kamu ini kayaknya sering banget hadir loh, yang ngerasain seperti ini ya. 5/4. Oke. Capek dari segi materi. Kita bedah 1/1 dulu. Yang pertama ada angka 2 ya. Ini 2/0 dan 2/1. Kevin susun aja untuk angka mudanya di sini. Oke. Pertama, energi terbesar di sini ada 1/1 ya teman-teman. Bahwa apa sih yang dia lakukan di saat kamu diem dan bagaimana kabar dia. Kevin melihat ya, dia itu pengen mengambil sebuah keputusan atau tindakan terhadap hubungan ini. Kalau boleh dilihat ya, kamu sama dia ini egonya tuh sama-sama kuat. Kayak lagi perang ego di sini. Masing-masing pengen mempertahankan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam benaknya. Entah itu kamu, entah itu dia. Dan dia juga sama, dia juga kekeh. Kalau nggak mau diam ya udah, aku juga ngikutin apa mau kamu di sini. Tapi secara pikiran bawah sadar dia, 1/1 ini tentang sebuah keharmonisan. Bahwa sebenarnya dia itu masih pengen dan masih jaga keharmonisan bersama kamu di sini. Namun karena kata terserahnya inilah yang membuat dia bingung. Ini untuk energi kamu yang perempuan dan dia laki-laki. Dia bingung, dia nggak maksud tentang kata terserahnya itu. Dan Kevin melihat ya, kabarnya dia sebenarnya baik-baik saja. Justru dia memikirkan kamu di sini dan dia juga berupaya untuk bisa terkoneksi sama kamu. Karena apa? Dia itu ibarat kata nih sudah ngejalin hubungan sama kamu ini sudah lama dan kamu sama dia ini memang terhubung secara batiniah juga. Dan di indikasi kartu ini energi kamu ini ada gairah dan juga ada ketertarikan. Dia juga merasakan hal yang sama. Ada sebuah ketertarikan dari diri dia sendiri terhadap kamu ya teman-teman. Lalu Kevin melihat indikasi bahwa di sini ada kartu 2/1. Dia kehilangan kamu tahu. Di saat kamu diam seperti ini, dia ngerasa kehilangan dan dia ngerasa hampa. Dia ngerasa ada hal yang berbeda, tapi dia berupaya untuk bisa mendinginkan suasana seperti itu, suasana seperti ini. Dia tuh bingung harus mulai dari mana. Karena apa? Sifatnya dia itu kurang peka. Dia tuh kurang peka terhadap perasaan teman-teman. Makanya di saat kamu diam, dia tuh sebenarnya lagi cari cara untuk balikan lagi, jalin komunikasi lagi, tapi dia tuh orangnya kurang peka dan kurang inisiatif. Sehingga membuat kamu tuh males. Ini orangnya kayaknya nggak ada niat baik sama aku sih. Bagaimana dengan perasaannya dia? Perasaannya dia tuh sebenarnya masih cinta sama kamu. Masih ada sisi keharmonisan yang dia jaga di sini ya teman-teman. Dan ada hal yang berkaitan dengan stagnasi dari hubungan kamu dengan dia. Bahwa yang dilakukan selama ini memang sangat-sangat pasif sekali. 2/0 ini memiliki makna tentang perjalanan yang pasif. Bahwa dia belum bisa menunjukkan sisi keseriusannya dia ini untuk mempertahankan hubungan sama kamu. Apakah dia mencari kamu? Ya dia mencari kamu tapi di dalam pikiran dia saja. Nggak ada sebuah tindakan atau upaya dia ini untuk benar-benar nih ngorekin kamu. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana? Mungkin sebagian ada yang kepo, sebagian ada yang enggak. Karena 2/0 di sini mengindikasi bahwa hambatan dan stagnasinya dia ini juga berpengaruh atau dipengaruhi juga oleh orang lain. Atau mungkin juga hubungan kamu dengan dia ini hubungan orang ketiga juga masuk. Karena 2/0 ini indikasinya dianya ini adalah orang yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Atau mungkin juga dia adalah orang baru yang kenal sama kamu, tapi dia nggak
kenal betul bagaimana tabiat kamu dan nggak maksud tentang kepekaannya dia kepada kamu. Jadi dia nggak peka orangnya. Ada indikasi di sini. Apakah dia peka atau apakah dia pekok? Ini kurang lebih sama-sama aja ya. Karena Kevin ngelihat nih 1, 2, 3 kartu ini adalah kartu pasif. Jadi mungkin Kevin nganggapnya dia pekok sih ya, bukan peka ya, bukan nggak peka lagi ya. Karena diam kamu ini sebenarnya memiliki makna. Kamu tuh butuh diperhatikan. Padahal ada cinta di sini. Kartunya King of Cup, Raja Cinta, Raja Cup. Cup ini mengindikasi tentang perasaan, simbol dari cinta. Bahwa sebenarnya ya, kalau kamu dirayu, kalau kamu misalkan diluluhkan hatinya, kamu juga akan memaafkan dia dan balik lagi. Karena apa? Kamu masih tertarik sama dia. Kartunya adalah Connect of One, tentang sebuah ketertarikan. Oke, mungkin hubungan kamu dengan dia cukup konyol ya, cukup konyol kayak hubungan balik lagi ke masa-masa muda, terus kayak ngambek-ngambekan. Mungkin masalahnya ini beraneka ragam antara hubungan kamu dengan dia, sehingga membuat kamu lelah, kamu pengen istirahat di sini dan capek. Nah, tapi untuk kamu, untuk para sahabat kebahagiaan yang mungkin hubungan sama dia ini sama-sama single ya, ini yang sama-sama single, ini ada indikasi bahwa hubungan kamu akan baik lagi. Ini yang single, yang kamu single, dia single, ini akan balik lagi. Karena di dalam bacaan Kevin 4/3 ini tentang sebuah kebahagiaan dan cinta yang berseri kembali. Ada sesuatu hal yang tadinya cemas, ini kemudian tumbuh lagi menjadi sebuah cinta karena ada sebuah pertemuan di sini. Ini untuk kalian yang single. Lalu bagaimana untuk kalian yang notabene ini sudah memiliki pasangan atau memiliki hubungan resmi dan dia adalah hubungan alternatif kamu? Ada sebuah rayuan dari dia untuk mencoba untuk minta maaf sama kamu. Walaupun pergerakannya sangat lambat ya, karena ketiga kartu ini sangat kuat dari energi stagnasi, nggak ada sebuah pergerakan yang nyata. Tapi dia nih ada upaya ya untuk mencariin kamu, walaupun lambat. Nah, selanjutnya 5/4. 5/4 ini kamu mungkin merasa bahwa hubungan kamu dengan dia ini seolah-olah ini hubungan yang gak menguntungkan. Dan si dia ini tipikalnya orangnya yang hati-hati dan dia kayak istilahnya kayak pelit gimana gitu. Mungkin pelit waktu, pelit berjumpa, pelit nyapa kamu dan lain sebagainya, karena dia tipikal orang yang benar-benar perhitungan loh. Perhitungan dalam artian gini, kalau misalkan dia nggak disapa duluan, dia nggak akan nyapa kamu. Kalau misalkan kamu nggak ngucapin kata sayang ke dia nggak ngucapin sama. Makanya indikasi yang paling kuat di sini dia itu peka dan pekok. Oke, ada istilah itu ya. Kevin dapat istilah pekoknya ini dari energi yang cukup konyol ya, karena kelima kartu ini di saat kamu diem, dia nggak maksud. Padahal diemnya kamu, kalau kamu diperhatiin, kalau kamu disayang, dimanja, jadi apa, kamu luluh. Tapi dia sudah terlanjur pekok ya teman-teman. Oke, ini adalah energinya dia yang Kevin lihatnya sih ya. Antara masalah kamu dengan dia ini sebenarnya ya bisa diselesaikan baik-baik. Apalagi hubungan kalian ini cukup lama, dan ada sebuah keharmonisan di sini ya. Satu persatu itu tentang keseimbangan, temperance, tentang keseimbangan, dan ada sebuah harmoni yang bisa dia ciptakan kepada kamu. Tapi terkadang dia nggak pernah maksud bagaimana sikap kamu di sini. Oke, ada energi zodiak apa aja yang muncul di pembacaan Kevin di sini? Di sini Kevin menggunakan kartu karyanya Kak Aul ya, garapan bersama Nora Project. Ada energi zodiak apa saja yang muncul? Oke, ada Venus. Venus tentang rasa cinta, rasa yang berkaitan dari segi feminim ya. Dan ada sisi nakal dan juga manja. Hubungan kalian memang sebenarnya hubungan yang unik ya, hubungan yang manja, hubungan yang cukup romantis, tapi terkadang hal yang berlebihan seperti ini nih bikin hubungan kamu ini jadi susah sendiri ya. Dan dia adalah Venus itu dia bernaung di Taurus ya, ada Taurus hadir di sini. Nah, kemudian ada ritualis yaitu tentang Virgo. Virgo melayani dalam sebuah hubungan, melayani hubungan dengan baik, menjaga sebuah keharmonisan. Virgo itu jagonya. Virgo jago menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Tapi terkadang Virgo ini egonya itu gede banget. Kalau misalkan egonya dia nggak diturutin,
dia itu bisa menjadi berubah drastis sekali ya teman-teman. Ada Aries tentang ambisi. Berhubungan dengan Aries itu, kalian itu kayak sering banget bentrok. Menjalin hubungan sama Aries itu nggak gampang. Kamu harus bisa mengendalikan emosional kamu dan benar-benar bisa ngejaga si Aries. Karena apa? Aries itu butuh sekali kelembutan. Dia itu kan memang elemennya api dan sifatnya adalah sangat keras, sangat membakar ya, membara. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa ngejaga si Aries sebagai api di sini, maka kamu sendiri yang akan terbakar. Maka alangkah baiknya menjalin hubungan dengan Aries ini jangan pernah kalian mencoba untuk membuat dia ini marah atau mencari sebuah keributan bersama Aries. Kalau misalnya kalian ribut sama Aries, waduh kelar hidup kau dan ngalah saja ya. Karena apa? Aries itu harus menang. Oke. Ada Capricorn, kalau bucin itu memang parah ya kalau bucin. Jadi dia itu bisa seharian itu berdua terus sama kamu di sini. Tapi terkadang sifat mengekangnya Capricorn ini membuat kamu nggak nyaman dan cemburunya dia itu berlebihan. Makanya ya, di saat kalian diem-dieman seperti ini, mungkin di antara sahabat kebahagiaan yang bersodiak Capricorn atau dia yang bersodiak Capricorn, dia itu sebenarnya cemburu dan butuh diperhatikan di situ ya. Oke. Ada fire. Fire di sini sangat erat sekali elemen api ya. Elemen api itu ada di Aries, ada di Leo dan juga ada di Sagittarius. Kevin lihat indikasinya Sagittarius sebenarnya aman-aman saja ya. Aman-aman saja dalam menjalin hubungan seperti ini. Di saat diem-dieman sebenarnya itu si Sagittarius bisa cepat meredakan itu semua. Tapi lain halnya jika kamu berhadapan dengan Aries. Jadi membutuhkan waktu kesabaran yang cukup kuat dan ada rasa pengertiannya itu sedikit lama sehingga membuat kamu greget banget menghadapi seorang Aries atau mungkin juga kamu adalah Aries. Oke. Water. Oke, elemen air. Sisi dari zodiak yang berelemen air ini memang sangat melankolis dan dia mengutamakan dari segi perasaannya dia. Di saat perasaannya dia ini nggak nyaman, maka dia akan memilih mundur. Di saat perasaannya dia ini lagi terbawa suasana hanyut lain sebagainya, penuh cinta, penuh kasih, maka dia akan bisa memberikan perhatian yang lebih kepada kalian semua. Siapakah dia? Kevin melihat paling kuat itu Cancer. Ada Cancer, ada Pisces dan juga ada Scorpio. Tapi ketuanya adalah Cancer karena Cancer itu memiliki sisi melankolis yang cukup dalam dan boleh dibilang dia bisa tipikal menjadi zodiak yang sangat romantis loh teman-teman. Dan ada zodiak apa saja yang muncul kembali di sini? Oke, ada Gemini. Wah, Gemini diingatkan ya buat zodiak Gemini sampai dengan tanggal 24 Februari karena kita masih memasuki Mercury retrograde. Banyak sekali hal yang berkaitan dengan kesalahpahaman. Mungkin diamnya kamu dengan dia diam-diaman seperti ini karena kesalahpahaman. Sehingga kalau misalnya nggak terkontrol, ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Ingat ya, ini adalah tahunnya The Lover. The Lover itu masuk ranahnya Gemini juga. Masalah kecil bisa dibesar-besarkan, masalah besar juga bisa dikecil-kecilkan atau disepelekan. Makanya harus berhati-hati sekali dalam menjalin hubungan dengan Gemini atau kamu juga ini adalah Gemini. Pikiran kamu memang lagi banyak masalah, lagi ruwet. Kalau disenggol sedikit bisa dibacok gitu ya istilahnya ya. Tapi di sini ya, alangkah baiknya cobalah untuk bisa lebih terbuka dan lebih ada kontrol emosi dalam segi komunikasi. Banyak kesalahpahaman yang tercipta dari kalian yang berzodiak Gemini atau dia yang berzodiak Gemini. Jadi harus ada pengertian. Mungkin ada kalanya kita sering salah paham karena terkadang ya bahasa yang kita sampaikan itu ini nggak gampang dimengerti oleh orang lain. Kalau misalkan kamu berhadapan dengan Cancer atau berhadapan dengan Scorpio, mungkin mereka maksud. Kalau kamu ngomong apa mereka maksud, terutama dari bahasa perasaan. Tapi lain halnya untuk kamu yang berhadapan dengan orang yang zodiaknya Gemini, Libra, atau mungkin juga Aquarius. Bahasa perasaan itu terkadang itu masuk atau koneknya ke dia itu rada-rada lemot. Tapi kalau misalnya komunikasi yang sifatnya adalah komunikasi yang idealis dan lain sebagainya, sama Gemini itu nyambung banget. Kalau misalkan bahasa perasaan, jangan ditanya, ini butuh waktu lama untuk bisa Gemini itu mencerna itu semua ya. Sehingga
hal yang berkaitan dengan diem-dieman seperti ini, di saat kamu diam, dia itu kayak nggak peka, dan lebih kesannya tuh dia pekok ya, bukan peka ya, dan dia adalah Gemini. Apakah ini ada energinya Kevin? Oke, selanjutnya. Nah, kita habis ngomongin Scorpio, ternyata Scorpio juga muncul lagi ya. Terkadang Scorpio ini kelewat batas ya, terutama dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Di saat dia kelewatan batas, di sini membuat kamu ini merasa nggak nyaman, atau mungkin juga kamu adalah Scorpion, atau dia juga Scorpion. Jadi hubungan yang kelewat batas ini membuat hubungan kalian ini terkadang membosankan dan membuat kamu ini merasa nggak aman, sehingga memilih untuk diam saja di sini. Karena Scorpio ini sangat peka sekali perasaannya, dan dia bisa memahami bahasa perasaan orang. Kalau misalkan dia ini serius atau tidak, Scorpio itu sebenarnya tahu. Nah, kalau misalkan kamu yang berzodiak Scorpio, di saat kamu ini sudah ngincer orang, maka orang itu benar-benar ini bisa ngikutin kamu terus loh, kayak sudah kena racunnya dia ya. Apalagi kalau udah diracunin sama Scorpio, waduh. Ada sebuah kemelekatan yang cukup kuat ya kalau misalnya kamu sudah diracunin sama Scorpio. Racunnya dalam arti cinta ya teman-teman, bukan racun dalam hal yang lain atau racun dalam hal negatif. Karena romansa Scorpio ini cukup mengikat, dan dari segi gairah jangan ditanyakan lagi, Scorpio adalah jagonya. Nah, makanya buat teman-teman yang mungkin berhadapan dengan Scorpio, kamu jangan sampai deh kamu kena sengatannya dia. Karena kalau udah kena sengatannya dia, waduh, kamu bisa meremelek dan ketagihan. Entah itu yang cewek, entah itu yang cowok, Scorpio itu rajanya ya dalam urusan seksual. Oke. Bocoran buat teman-teman. Oke. Selanjutnya ada elemen tanah ya, earth, bumi. Elemen tanah. Hubungan yang stagnasi itu sering banget terjadi di zodiak yang berelemen tanah, terutama adalah Taurus dan juga Virgo. Tapi Kevin mengindikasi bahwa kestabilan dalam hubungan kamu ini sebenarnya membutuhkan hubungan yang nyaman, yang aman, gak perlu ada konflik. Ini membuat kondisi seperti diem-dieman seperti ini meminimalisir ya. Kalau misalnya kamu bisa menjalin hubungan yang nyaman saja sama zodiak-zodiak ini, Taurus, Virgo, dan juga Capricorn, hubungannya itu gak akan diem-dieman. Karena apa? Sifat sejatinya mereka tuh stay, dan mereka gak akan kemana-mana. Kamu nggak perlu mencari Taurus kamu ada di mana, Taurus kamu menghilang kemana, nggak perlu cari itu. Sebenarnya nyari Taurus itu paling gampang loh. Dari semua zodiak, Taurus kalau dicari susah. Dia ada di mana? Dia itu paling ada di rumah. Kalau nggak di rumah, dia di kos-kosan atau di tempat stay-nya dia. Jadi nggak usah khawatir dia ada di mana, kabarnya bagaimana. Untuk dia yang berzodiak Taurus, dia ada di rumah dan dia baik-baik saja. Dan bahkan dia itu saat ini lagi menggeluti hobi dia atau hal yang dia sukai. Atau mungkin juga energinya kebalik, ini adalah teman-teman. Oke. Selanjutnya, Leo. Wah. Leo punya pendirian yang sangat kuat. Dia salah satu zodiak yang memiliki jati diri yang sangat kuat sekali. Kalau dia bilang iya, maka iya. Kalau bilang enggak, ya enggak. Enggak ada kata yes or no bagi dia. Pokoknya hanya satu kalimat iya dan tidak. Jadi ada sebuah ketegasan dalam hubungan seperti ini dengan Leo. Ada kalanya Leo adalah salah satu zodiak yang sangat bijaksana. Terkadang kebijaksanaannya dia ini nggak bisa ditolerin. Kalau misalkan kamu ngelakuin kesalahan sama Leo, udah fatal, kamu susah dimaafkan. Harus ada perjuangan yang kamu ini harus ngeluluhin perasaannya si Leo ya. Bagaimana cara meluluhkan perasaannya Leo? Kevin bocorkan ya. Puji dia, sanjung dia, dan agung-agungkan dia. Dan itu akan membuat dia ini merasa bahwa oke, aku akan memaafkanmu di sini. Karena Leo itu adalah pemimpin. Dia adalah pemimpin dari kedua belas zodiak. Dan yang namanya pemimpin pasti itu harus diagung-agungkan dan dipuja dan diakui. Itu adalah sifat alamiah dari seorang Leo. Kalau misalkan kamu bermasalah dengan Leo, lebih baik kamu perhatiin dia aja, kamu puji dia, tapi pujinya nggak usah terlalu lebay ya, atau mungkin juga kamu berlebihan dalam memuji dia. Kalau misalnya kamu memujinya dia tulus, apa yang dia lakukan, kerja kerasnya dia, kamu menghargai itu semua, maka dia akan luluh. Karena sejatinya Leo itu baik loh, dan sabar.
terutama Leo yang usianya ini sudah 32 tahun ke atas. Beda sekali Leo yang usianya masih 11-an tahun ya, jadi dia itu masih labil. Oke, apalagi untuk Leo dekan pertama. Wah. Siapa sih Leo dekan pertama? Dekan pertama itu adalah Leo yang lahirnya tanggal 22 Juli sampai dengan 1 Agustus. Ini secara emosional itu susah sekali terkendali, banyak hal yang berkaitan dengan pertentangan, beda pendapat, dia punya cara pemikirannya dia sendiri. Tapi Leo yang bagus itu Leo dekan berapa sih? Sebenarnya semua Leo dekannya itu bagus, tapi dekan yang emosionalnya nggak terkendali itu Leo dekan pertama. Kalau Leo dekan kedua ini masih mending ya. Leo dekan kedua ini dia memiliki karisma yang bagus. Semakin tua dia tuh makin memiliki energi positif. Yaitu Leo dekan kedua itu tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus. Itu Leo yang paling top ya menurut Kevin ya dari segi dekannya. Oke, selanjutnya ada apa? Pisces. Kevin terkadang ya bingung menghadapi seorang Pisces karena dia memiliki dunianya dia sendiri, dan terkadang seorang Pisces ini nggak bisa ditebak, nggak tahu perasaannya dia seperti apa yang dia pikirkan seperti apa, karena dia itu dipengaruhi oleh Neptunus itu adalah planet yang banyak sekali gas dan nggak jelas. Nah, ini seperti gambaran dari Pisces di sini. Jadi mendalami isi hati Pisces atau mengenal betul tabiatnya Pisces ini butuh perjuangan, dan kamu benar-benar harus kenal keluarganya dia. Antara bibit, bebet, bobot itu harus mengenal betul siapa Pisces di sini. Kabarnya dia, untuk dia yang berzodiak Pisces atau kamu yang berzodiak Pisces, di saat diem-dieman seperti ini, dia itu sebenarnya baik-baik saja. Kalau misalkan ada sebuah konflik, dia itu paling enggak larinya tuh ke tempat yang dia sukai atau tempat favoritnya dia. Kalau misalkan tempat favoritnya dia adalah yang ranahnya adalah tempat spiritual ya, misalkan di masjid, di gereja atau di pura, pasti dia akan larinya ke situ untuk mencari sebuah keheningan. Kalau misalkan hubungan kamu dengan dia banyak bentrok, berantem atau apa, Pisces yang baik dia itu akan larinya ke tempat peribadatan. Nih, di sini untuk kalimat oracle-nya adalah spirituality. Jadi kalau misalkan dicari kabarnya dia di mana, paling enggak kalau nggak di masjid, di gereja, di pura, atau mungkin juga dia ada di rumahnya dia, atau mungkin juga dia ada di tempat yang hening untuk dia itu meditasi atau menenangkan pikiran. Nah, mungkin ini ada sedikit bocoran ya buat teman-teman kalau nyariin si Pisces, kalau kondisinya itu kalian lagi berantem hebat, kalian mau cari tahu dia di mana, tempat berteduhnya dia di mana, itu ada di sekitar situ ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada fire ya, ini masih sama Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius sepertinya cukup aman ya, nggak seperti Aries yang banyak sekali problema di sini. Kevin mengindikasi bahwa hubungan dengan ini elemennya air ya, udara. Waduh, Kevin salah baca ya ternyata ya. Elemen udara. Wow. Elemen udara. Ada Gemini, ada Libra, dan juga ada Aquarius. Nah, ini ketiga zodiak ini terutama Gemini ini sangat rawan sekali dengan kesalahpahaman ya teman-teman. Kesalahpahaman ini membuat mereka itu nggak lagi mudah dipercaya, terutama Gemini. Lalu bagaimana dengan Aquarius? Nah, untuk berhadapan dengan Aquarius, situasi kalian yang seperti ini adalah Aquarius itu kabarnya dia gimana? Paling dia lagi main sama temannya dia paling lagi jalan-jalan, refreshing dan lain sebagainya, karena sejatinya Aquarius itu temannya banyak ya. Nah, kalau Libra gimana? Wah, kabarnya Libra nggak usah dicari lagi deh. Kalau misalkan kamu ini lagi nggak baik-baik saja, kamu lagi diem, dia kemana sih Libra? Paling dia itu godain orang lain loh teman-teman. Entah itu benar, entah itu tidak. Libra itu memiliki sisi komunikasi yang bagus, dan dia ada hal yang berkaitan dari segi cinta, karena masih ada Venus di sini, di situ ya, di Libra. Di saat dia merasa hubungannya nggak nyaman, dia butuh orang yang bisa memperhatikan dia. Makanya paling dia lagi chattingan sama orang lain. Waduh. Hati-hati loh teman-teman, kalau misalkan dia ini zodiaknya Libra, kamu diem-dieman dan diemin lama, dia bisa lari loh. Untuk si Libranya bisa lari untuk chatting sama orang lain. Nah, makanya kalau kamu posisinya diem-dieman seperti ini, ego kamu terlalu tinggi, alangkah baiknya cepat diredakan untuk kamu yang berhadapan dengan Libra. Jangan sampai si Libra ini nantinya malah dia chatting sama orang lain. Nah, nanti kamu malah nyesel sendiri ya. Oke. Ini Kevin spesial banget gunain kartunya banyak ya untuk zodiaknya. Ada Death di sini Pluto.
Pluto itu planet terjauh ya. Dan walaupun sekarang Pluto itu bukan dikategorikan sebagai planet, tapi secara modern astrologi di dalam esoteric tarot, Death ini masuk ke ranahnya Scorpio. Terkadang Scorpio itu menghilang begitu saja dan justru dia itu sering banget ghostingin. Mungkin teman-teman yang berzodiak Scorpio justru kamu sengaja ngeghostingin dia di saat kamu kondisinya itu lagi diem, marahan sama dia, kamu tuh ngeblokir semua, ngeblokir akses komunikasi dengan dia karena kamu pengen benar-benar menghilang dari dia. Tapi terkadang kamu ingat dia, kamu masih memikirkan dia. Nah, inilah kegalauan dan dilema kamu. Misalkan kamu mencoba untuk ngeblokir dan lain sebagainya, tapi kamu masih ada rasa cinta, karena di sini indikasinya kamu masih ada cinta. Atau mungkin juga kebalik, dia adalah yang berzodiak Scorpio dan dia itu menghilang di dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya kembalinya kapan? Wah, kembalinya ini cukup susah ya. Kalau misalnya kamu lagi berurusan dengan Scorpio, ini jangan sampai melukai hati dia. Kalau misalnya kamu benar-benar melukai hati dia, menghancurkan hidup dia itu akan menghilang dari muka bumi dan bahkan kamu akan diblokir secara permanen ya. Oke, zodiak terakhir ada apa? Wow, Mars. Mars ini kuasanya dia ada di Aries, sang dewa perang. Nggak usah ditanyakan lagi, kalau misalkan berurusan dengan Aries pasti egonya itu paling gede tuh Aries. Kalau misalkan kondisinya seperti ini di saat kamu diam, bagaimana kabar dia? Apakah dia mencari kamu? Dia sebenarnya mencari kamu. Karena apa? Sisi penasarannya si dia yang berzodiak Aries, sisi penasarannya itu tinggi. Makanya dia akan terus mencari. Kamu kenapa sih? Tapi terkadang di saat dia ngehubungin kamu, ini buat kamu marah, buat kamu jengkel. Sebenarnya maksudnya dia itu pengen ngasih perhatian kepada kamu. Tapi terkadang kamu juga kebawa emosi sama sikapnya dia. Karena mungkin nadanya dia terlalu ketus, atau mungkin juga kekepoannya dia tuh terlalu berlebihan. Kamu kenapa sih gini. Nah, makanya ini untuk teman-teman yang berhadapan dengan Aries harus bersabar, atau mungkin juga kamu yang berzodiak Aries, kamu juga harus bisa mengendalikan emosi kamu di sini ya. Jangan keblabasan. Karena mengindikasi bahwa hubungan kamu dengan dia ini ada harmoni di sini loh. Jadi jangan sampai keharmonisan di sini hancur. Nanti kamu justru menyesal tentang situasi seperti ini. Oke. Mungkin seperti itu aja bacaan dari Kevin. Sepertinya ini sangat menyenangkan buat Kevin ya, karena Kevin melihat ada kosakata baru di sini. Kevin mendapatkan ilham ya, kayak ada wangsit di sini bahwa dia adalah pekok gitu. Makanya waduh, energinya bikin Kevin semangat ya. Mungkin ada tema-tema lain dari teman-teman yang pengen banget dibacakan, temanya seperti apa, kita bahas apa, boleh komen di kolom komentar. Nanti Kevin pilih yang temanya menarik dan Kevin angkat di sini sebagai pembacaan secara general. Dan mungkin seperti itu aja buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang pengen personal reading sama Kevin, kalian bisa menghubungi Kevin di bawah ini ya, di kolom di Instagram, di DM, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan sifatnya adalah berbayar. Mungkin seperti itu aja pembacaannya. Terima kasih dan sampai jumpa.